Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesiska Mikaris Citra Tamara akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis teknologi dan informasi di sekolah dasar. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah teori pengembangan kurikulum SD. Dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Cepi Riana MPD. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Secara umum, teknologi informasi dan komunikasi diartikan sebagai alat atau sarana teknis yang digunakan untuk meningkatkan atau melaksanakan tugas secara efisien di bidang informasi dan komunikasi untuk membuat kehidupan lebih baik. Sedangkan menurut Kemenristek, TIK merupakan semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi berupa materi pelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita temukan macam-macam teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, PC, komputer, televisi, radio, LCD projector, internet, intranet, printer, telepon, dan lain sebagainya. Adapun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran antara lain membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan sistem peredaran darah. Selanjutnya menampilkan objek yang terlalu besar, seperti pasar Candi Borobudur. Kemudian mengamati gerakan yang terlalu cepat, misalnya dengan slow motion atau time-lapse fotografi. Lalu membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar, seperti hewan-hewan buas atau penguin dari kutub selatan. Dan menampilkan objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang seperti mikroorganisme. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 1. Sebagai gudang ilmu pengetahuan, dapat berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan yang tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan pengetahuan, jaringan pakar, jaringan antara institusi pendidikan, dan lain-lain. 2. Sebagai alat bantu pembelajaran dapat berupa alat bantu mengajar bagi guru, alat bantu belajar bagi siswa, serta alat bantu interaksi antara guru dengan siswa. 3. Sebagai fasilitas pendidikan di sekolah dapat berupa pojok internet, perpustakaan digital, kelas virtual, lab multimedia, papan elektronik, dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut juga dengan ICT mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Ibarat rumah, ICT adalah pondasi dalam sistem pendidikan nasional Republik Indonesia. Pada konten dan kurikulum, ICT berperan sebagai gudang ilmu pengetahuan. Pada proses belajar mengajar, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Pada fasilitas dan sarana prasarana, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Pada sumber daya manusia, ICT sebagai standar kompetensi. Kemudian pada administrasi lembaga pendidikan, ICT sebagai penunjang administrasi pendidikan. Pada manajemen dan kebijakan lembaga pendidikan, ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Dan pada infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, ICT pun berperan sebagai infrastruktur pendidikan. Dengan adanya ICT dalam sistem pendidikan nasional Republik Indonesia diharapkan menjadi pondasi untuk mencapai visi misi dan tujuan pendidikan dasar dan menengah pada nilai-nilai budaya dan filosofi pendidikan, baik itu dengan materi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hankam. Yang mana ICT adalah wahana transformasi pendidikan. Adapun manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, khususnya bagi para guru dan siswa. 1. Guru lebih efisien dalam mengelola kegiatan pembelajaran. 2. Siswa lebih aktif belajar karena tidak hanya mendengarkan uraian atau ceramah dan mencatat catatan dari guru saja, tetapi para siswa juga memanfaatkan sumber belajar lain, mengerjakan soal-soal latihan, berdiskusi dengan guru, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 3.
prestasi belajar siswa cenderung meningkat. Dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar, guru juga mempunyai beberapa peran, yaitu sebagai fasilitator, sebagai kolaborator, sebagai mentor, sebagai pelatih, dan sebagai pengarah, serta sebagai teman belajar bagi siswa. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Thanks for your attention and see you.